Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kembali lagi bersama dengan saya, Eudia Desi Karisma dari K4B dengan nomor absen 6, Komputerisasi Akuntansi Politeknik Negeri Semarang. Hari ini saya akan membagikan tutorial cara penggunaan aplikasi laporan keuangan pada Saharsa Motor. Laporan keuangan dari Saharsa Motor yang sudah terkomputerisasi ini bertujuan untuk mempermudah dalam pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan dalam aktivitas perusahaan di Saharsa Motor. Aplikasi ini bertujuan untuk menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya, dan meningkatkan efektivitas kerja dalam pencatatan transaksi keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga minim dari adanya kesalahan. Aplikasi ini menggunakan Microsoft Visual Basic.net dan juga dengan menggunakan database MySQL. Sebelum kita mulai untuk menjalankan aplikasi ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengaktifkan XAMPP terlebih dahulu. Kita buka aplikasi XAMPP Control Panel kita. Kita aktifkan dengan kita klik tombol Start. Nah, sudah aktif untuk database MySQL-nya. Selanjutnya kita bisa buka aplikasinya, dan kebetulan ini saya sudah menyimpan aplikasinya di desktop. Kita tinggal klik 2 kali. Ini merupakan tampilan awal aplikasi berupa splash screen. Nah, ini kita bisa lihat di layar. Ini merupakan tampilan dari form login. Form login ini bertujuan agar tidak semua user atau pengguna bisa mengakses aplikasi ini, sehingga aplikasi ini hanya bisa diakses oleh user tertentu. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data, terlebih pada laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Kita masukkan username-nya terlebih dahulu. Login kita sukses. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi laporan keuangan yang dimiliki oleh Saharsa Motor. Username yang kita masukkan tadi adalah Eudia DC, bisa dilihat di layar. Nah, ini menunjukkan bahwa user Eudia ini sudah terverifikasi oleh sistem sehingga bisa mengakses laporan keuangan. Selanjutnya, di aplikasi laporan keuangan ini terdapat beberapa menu seperti menu file, master, laporan, edit, view, tools, windows, dan juga help. Nah, untuk tampilan yang ada di sebelah sini, ini merupakan tampilan dari form shortcut. Dan untuk tampilan menu-menu seperti file, master, laporan ini merupakan tampilan dari form MDI. Kita akan bahas satu persatu dari setiap menunya. Yang pertama adalah file. File ini berisi sub-sub menu seperti new atau membuat form baru, open untuk membuka file yang sudah ada sebelumnya, save, save as, print, print preview, print setup, exit, dan juga logout. Nah, untuk menu master ini terdapat submenu akun, jurnal umum, user, dan juga data barang. Untuk menu laporan memiliki submenu buku besar, arus kas, laba rugi, neraca, perubahan modal, set akun, dan posting jurnal. Sedangkan untuk menu edit memiliki submenu undo, redo, cut, copy, paste, dan select all. Untuk menu view memiliki submenu toolbar dan juga status bar. Untuk menu tools memiliki submenu options
Dan untuk Windows memiliki submenu New Windows, Cascade, Tile Vertical, Tile Horizontal, Close All, Arrange Icons, dan juga Form Shortcut. Dan untuk menu Help memiliki submenu Contents, Index, Search, About, dan Help. Selanjutnya, kita akan membuka menu master dengan submenu akun. Kita klik menu master, kita pilih submenu akun. Sudah terbuka submenu akun. Submenu akun atau form akun ini berisi informasi mengenai kode akun, nama akun, dan juga saldo awal yang dimiliki oleh Sahersa Motor. Nah, di form akun ini memiliki beberapa fitur seperti fitur tambah, berfungsi untuk menambah akun baru, fitur simpan untuk menyimpan akun yang kita tambahkan tadi, lalu ada fitur koreksi untuk mengubah data akun, misalnya kita akan mengedit nama akun ataupun saldo awal, kita dapat menggunakan fitur koreksi. Selanjutnya adalah fitur hapus untuk menghapus akun yang sudah ada, fitur batal untuk membatalkan perintah, fitur keluar untuk keluar dari form akun, lalu ada fitur awal untuk menunjukkan akun yang berada di urutan paling awal, dan juga fitur akhir untuk menunjukkan akun yang berada di urutan paling akhir, dan juga ada fitur sebelum dan juga sesudah. Selanjutnya kita akan membuka submenu jurnal umum. Ketika Sahersa Motor akan melakukan pencatatan transaksi, maka transaksi tersebut akan dicatat di jurnal umum. Saya akan memberikan contoh transaksi atau cara menginput transaksi di jurnal umum. Yang pertama, kita akan klik new terlebih dahulu. Nah, untuk nomor jurnal ini sudah terisi otomatis oleh sistem, sehingga kita tinggal memasukkan tanggal transaksi. Misalnya kita buat tanggal 27 Februari, kita masukkan nomor buktinya, misalnya kita buat F14. Lalu kita masukkan deskripsinya, misalnya membayar biaya listrik. Kita masukkan nomor akunnya. Untuk sisi kiri ini merupakan akun debit, kita masukkan biaya listrik, kita klik pilih, kita masukkan jumlahnya 15.000. Jangan lupa untuk klik add untuk menambahkan ke list view-nya. Nah, untuk selanjutnya akun kreditnya adalah kas. Di sebelah kanan ini merupakan untuk akun kredit, jumlahnya harus sama ya, 15.000. Kita klik add. Nah, apabila ada kesalahan dalam input data, kita bisa delete item, kita ulangin lagi, otomatis list view-nya akan kosong. Lalu kita save. Nah, transaksi untuk pembayaran biaya listrik ini sudah sukses disimpan. Kita klik OK. Ini merupakan penjelasan untuk form jurnal umum. Selanjutnya kita buka lagi submenu user. Ini merupakan tampilan dari form user. Form user ini memuat informasi mengenai ID user, user ID, lalu juga ada nama, dan juga password. Password ini sudah autentifikasi sehingga setiap user ini memiliki hak akses yang berbeda, karena tidak setiap user dapat mengakses aplikasi laporan keuangan yang dimiliki oleh Sahersa Motor. Tujuannya untuk apa? Agar hanya user tertentu yang dapat mengakses, sehingga kerahasiaan dari laporan keuangan itu bisa terjaga, supaya juga data dari transaksi keuangannya ini tidak dimanipulasi, untuk meminimalisir kecurangan dalam pencatatan transaksi di Sahersa Motor. Nah, di form user ini memiliki beberapa fitur sama seperti di form akun. Form user ini memiliki fitur tambah untuk menambah user, lalu ada fitur simpan, fitur koreksi, hapus, batal, keluar, dan juga awal untuk menunjukkan user yang berada di urutan paling awal, akhir, sebelum, dan juga sesudah.
di menu master selanjutnya ada juga submenu data barang. Submenu data barang ini menunjukkan informasi mengenai stok barang yang dijual di Saharsa Motor, baik yang dijual maupun yang dibeli oleh Saharsa Motor. Nah, ini di data barang ini memberikan informasi mengenai kode barang, nama barang, lalu ada satuan, harga jual, harga beli, stok, dan juga stok minimalnya. Jadi nanti ketika stoknya sudah 50, maka kita harus melakukan pembelian ulang, karena stok minimal yang harus ada di gudang kita adalah sejumlah 50. Itu penjelasan mengenai menu master yang ada di aplikasi laporan keuangan Saharsa Motor. Untuk penjelasan selanjutnya adalah untuk menu laporan. Di menu laporan ini memiliki beberapa submenu seperti buku besar hingga posting jurnal. Nah, untuk pembahasannya pertama adalah mengenai submenu buku besar. Form buku besar ini dapat dibuka dengan dua cara, yaitu dengan melalui MDI form atau melalui form shortcut. Kita bisa klik 2 kali di form shortcut. Nah, sudah terbuka tampilan dari form buku besar. Form buku besar ini merupakan media untuk meringkas data transaksi keuangan yang telah dicatat di jurnal umum. Kita bisa mengaktifkan tanggal, misal kita akan melihat posting dari akun tertentu, misalnya kita lihat akun kas, ini kita bisa memilih akunnya mau akun apa. Nah, kita memilih akun kas untuk transaksi tanggal 11 Februari hingga 28 Februari. Kita klik cari. Nah, ini merupakan data posting buku besar yang sudah diposting dari jurnal umum. Nah, ini memuat informasi mengenai nomor jurnal, lalu ada tanggal transaksi, keterangan, referensi, ini nomor bukti yang tadi kita input, lalu jumlah debit kreditnya. Nah, untuk akun-akun yang lain juga bisa kita cek. Kita tinggal memilih salah satu dari akun ini, dan juga kita dapat melakukan ekspor. Ekspor ini kita akan ekspor ke Microsoft Excel. Kita akan coba, kita klik ekspor, kita tunggu, maka nanti akan terbuka tampilan dari Microsoft Excel yang menunjukkan data dari buku besar. Kita tunggu. Nah, ini merupakan hasil ekspor dari buku besar untuk akun kas. Kita bisa lihat, nah ini kita sudah berhasil ekspor ke Microsoft Excel. Tabel-tabelnya sama, memuat nomor jurnal, lalu ada tanggal transaksi, keterangan, referensi, debit kreditnya, dan juga saldonya. Ini untuk buku besar. Nah, selanjutnya kita akan membuka laporan untuk arus kas. Nah, untuk arus kas ini menunjukkan aliran masuk dan keluar uang dari Saharsa Motor. Nah, untuk arus kas ini terbagi menjadi 3 aktivitas. Ada aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Nah, sebelumnya untuk membuat form arus kas ini kita harus melakukan set akun terlebih dahulu, supaya transaksi yang sudah kita input ini bisa digolongkan dia masuk ke aktivitas yang mana, apakah operasional, investasi, atau pendanaan. Nah, ini beberapa transaksi yang sudah masuk ke laporan arus kas. Kita bisa menggunakan fitur bulan, dan kita memilih nanti ini untuk bulannya, lalu juga tahun dengan fitur cari, dan juga sama di laporan arus kas ini kita juga bisa melakukan ekspor ke Microsoft Excel.
Nah, sebelum ke submenu laporan yang lain, maka sebelumnya akan saya jelaskan untuk form set akun. Nah, form set akun ini berkaitan dengan form arus kas, karena di form set akun ini grup akun, jenis akun ini disetting supaya akun-akun tertentu ini bisa digolongkan di laporan arus kas. Misalnya ada piutang usaha yang masuk ke aktivitas operasional, lalu ada tanah, penjualan spare part yang masuk ke aktivitas-aktivitas yang ada di laporan arus kas. Ini sangat penting untuk menentukan keberadaan dan juga keakuratan dari laporan arus kas yang kita miliki. Untuk form set akun arus kas ini memiliki fitur tambah, simpan, koreksi, hapus. Nah, ini berfungsi untuk apabila kita ingin menambahkan akun tertentu yang akan dimasukkan ke laporan arus kas, kita bisa mengeditnya di sini. Lalu juga ada fitur awal, akhir, sebelum, dan juga sesudah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan juga beban perusahaan sehingga menghasilkan laba bersih. Ini merupakan data laporan laba rugi dari Saharsa Motor yang memiliki laba bersih sebesar Rp9.753.750. Di form laba bersih ini juga memiliki fitur untuk aktifkan bulan untuk melihat laba rugi pada bulan tertentu. Ini adalah kolom bulan, lalu ini kolom tahun, dan ini fitur pencarian. Nah, di form laba rugi ini kita juga bisa melakukan ekspor ke Microsoft Excel. Form laba rugi ini nantinya akan diposting untuk masuk ke laporan perubahan modal. Nah, untuk laporan yang berikutnya adalah perubahan modal. Nah, untuk laporan perubahan modal ini memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat adanya penambahan atau pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemilik modal. Untuk form perubahan modal ini memiliki fitur aktifkan bulan untuk memilih transaksi pada bulan-bulan tertentu. Ini untuk fitur tahunnya, untuk fitur pencarian untuk mengupdate data perubahan modal yang ingin kita lihat, dan juga memiliki fitur ekspor untuk dicetak ke dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, di form perubahan modal ini juga memiliki fitur posting. Untuk perubahan modal ini nanti akan diposting ke neraca. Kita bisa melihat untuk data dari form perubahan modal ini, modal akhir per 11 Februari 2022 Saharsa Motor memiliki modal akhir sebesar Rp123.500.000. Kita lanjutkan lagi untuk laporan di neraca. Nah, neraca ini menunjukkan posisi keuangan dari Saharsa Motor pada akhir periode. Dapat dilihat juga untuk form neraca juga memiliki fitur aktifkan bulan untuk melihat posisi keuangan pada bulan dan tahun tertentu. Lalu kita juga bisa klik cari untuk mengupdate posisi keuangan pada bulan yang sudah kita pilih. Dan juga di neraca memiliki fitur ekspor untuk mengekspor atau mencetak hasil neraca ke Microsoft Excel. Di neraca ini kita bisa melihat hasil posting dari laba rugi sebesar sekian, lalu juga ada kasnya sekian, piutang usaha sekian. Nah, ini sangat membantu bagi Saharsa Motor untuk melihat posisi keuangannya di periode, misalnya periode Februari 2022. Terus selanjutnya adalah posting jurnal. Nah, di posting jurnal ini
kita dapat melakukan posting untuk transaksi penjualan dan pembelian. Dengan diawali kita memilih periode untuk postingnya, misalnya kita memilih periode posting jurnal untuk transaksi tanggal 1 Februari. Ini untuk akun penjualan. Lalu tanggalnya, misal ini tanggal 2, akan posting data. Nah, ini data posting tidak ada, berarti menunjukkan bahwa di periode 1 Februari sampai 2 Februari ini tidak ada data penjualan yang dilakukan. Nah, apabila nanti di tanggal yang kita pilih ada transaksi penjualan maupun pembelian, maka nanti akan dilakukan posting dan hasilnya akan sukses. Nah, kita tadi sudah mempelajari untuk menu master dan juga menu laporan. Selanjutnya kita akan melihat langkah-langkah penggunaan dari menu Windows. Nah, menu Windows ini lebih ke tampilan pada aplikasi laporan keuangan dari Sahpos. Jadi ini untuk tampilannya, misalnya kita akan membuka jendela yang baru, kita bisa memilih new window, cascade. Nah, tampilannya kan seperti ini, semuanya seperti di minimize. Nah, untuk menghilangkan form-form yang sebelumnya kita buka tadi, kita tinggal klik pada silang yang ada di pojok kanan atas. Nah, seperti ini. Lalu jika kita ingin menggunakan vertikal, maka tampilannya akan terbagi menjadi 3 atau secara vertikal. Kita bisa juga untuk membuat tampilannya horizontal. Kita klik yang horizontal, nah tampilannya akan berubah seperti ini. Ini kita bisa sesuaikan dengan nyamannya kita bagaimana, sehingga kita bisa tetap mengerjakan transaksi-transaksi keuangan dengan nyaman dan juga dengan cepat. Nah, untuk mengeluarkan semua form-form ini, kita bisa lakukan sekaligus dengan klik close all. Nah, maka semuanya akan keluar dari tampilan Windows. Nah, lalu di Windows ini juga ada tampilan seperti menyimpan form yang sebelumnya tadi kita buka dan kita lupa untuk nge-close. Nah, kita bisa buka lagi melalui menu Windows yang ada di aplikasi kita. Misalnya tadi kita sempat membuka aplikasi arus kas nih. Nah, kita bisa klik arus kasnya, maka form arus kasnya otomatis akan terbuka. Lalu saya tadi sempat membuka form laba rugi. Kita tinggal memilih form laba rugi. Nah, ini kegunaan dari menu Windows. Berikutnya, untuk menu yang terakhir adalah menu help. Menu help ini memiliki beberapa submenu, yaitu contents, index, search, about, dan juga help. Kita akan membuka untuk form about. Form about ini berisi informasi mengenai aplikasi laporan keuangan yang dimiliki oleh Saharsa Motor. Ini memuat informasi berupa produk aplikasinya. Nah, untuk produk aplikasinya merupakan Smart Plus Application, lalu versinya adalah versi 1 yang dibuat pada tahun 2021. Nah, untuk perusahaannya yang memiliki aplikasi ini adalah Saharsa Motor. Dan untuk deskripsinya ini kita bisa mengisi sesuai dengan deskripsi perusahaan kita, bisa dengan kata-kata jargon atau tagline dari perusahaan kita, ataupun untuk berisi keterangan mengenai aplikasi yang kita miliki. Nah, untuk keluar dari form about kita bisa klik OK.
Untuk form selanjutnya adalah form help. Form help ini merupakan form yang berfungsi untuk membantu user atau pengguna dalam pengoperasian aplikasi laporan keuangan SahPos. Kita akan buka untuk form help ini. Pastikan untuk teman-teman yang akan membuat form help ini memiliki web browser ataupun aplikasi untuk membaca file PDF yang update, karena untuk user guide ini diberikan dalam bentuk PDF. Nah, ini merupakan petunjuk penggunaan dari aplikasi yang Sarsa Motor miliki. Untuk petunjuk pengguna ini kita bisa custom sesuai dengan jenis usaha yang kita miliki. Ini misalnya untuk petunjuk pengguna GL SmartPos seperti ini. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan user, terlebih ketika mereka baru pertama kali menggunakan aplikasi kita, sehingga ini akan menjadi file yang bagus yang akan membantu user untuk lebih cepat memahami penggunaan aplikasi laporan keuangan di Sarsa Motor. Kita akan close. Nah, itu tadi merupakan tampilan dan juga tutorial dari aplikasi laporan keuangan di Sarsa Motor. Nah, untuk keluar dari aplikasi ini kita bisa melalui menu file dan kita bisa logout. Nanti akan muncul perintah yakin logout dari sistem, kita klik OK. Nah, ini untuk kita logout dari username kita yang tadi, karena kita kan tadi menggunakan EUDADC. Nah, ini kita sudah keluar. Kalau kita mencoba untuk menggunakan fitur exit, maka kita akan langsung keluar dari aplikasi VB. Kita akan coba. Nah, kita akan menggunakan fitur exit, maka kita akan langsung keluar dari aplikasi laporan keuangan ini. Kita klik exit. Nah, ini kita sudah keluar. Sekian tutorial dari saya dalam penggunaan aplikasi laporan keuangan di Sarsa Motor. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.